kasih teman-teman media. Saya mewakili dulu sebelumnya untuk opening. Jadi ceritanya memang panjang banget, tapi saya harus singkat-singkat aja karena banyak pertanyaan. Siang ini saya menjelaskan bahwa kenapa ada apa tadi dan suami ini kenapa sampai bisa. Kok saya yang tahu? Ya, tidak, maksudnya bukan tadi pertanyaan. Oh, pertanyaannya awal mula gimana bisa? Iya. Jadi sebetulnya kebetulan saya dengan Bapak Ernest sebagai IP punya kerinduan yang sama untuk buat satu semacam film. Jadi kita berdua sempat ngobrol bagaimana nih kira-kira kita bisa buat film yang mengangkat tentang Papua. Jadi kita terus kenapa kita harus pilih genre horor karena memang saat ini adalah horor ya. Iya. Lagi naik banget. 1 sampai 10 studio di bioskop, 9-9-nya itu horor. Jadi kita mengikuti tren yang sekarang yang ada. Akhirnya saya ketemu dengan beliau, kita ngobrol sekarang. Setelah itu memang kita ada planningnya sih sebetulnya cepat ya untuk kenapa kita pilih Swangi karena memang itu adalah brand. Jadi di daerah Indonesia Timur, saya nggak bilang khususnya di Papua, tapi Indonesia Timur itu Swangi adalah brand. Biasanya dari kearifan lokal masing-masing punya nama tersendiri. Tetapi kalau dibilang Swangi, mereka udah pada tahu. Berarti ilmu hitam. Jadi waktu kita putuskan bikin film, lucu-lucuan kita langsung saya ngomong sama dia, Swangi aja kali Swangi ya, kayak gitu. Nah, kebetulan setelah itu kita berjalan, saya ketemu Bapak Dom, ya, Mas sutradara, kebetulan kita juga teman, jadi akhirnya oke, boleh kita bikin nulis ini sama kakak Baskoro Adi, yang sudah melanglang buana juga sebagai writer. Akhirnya berjalan lagi, kita mungkin ada 1,5 tahun kali ya untuk dari awal kita ketemu dan kita berbincang tentang film ini. Dan banyak juga yang saya ketemu juga, maksudnya pihak, karena kita pihak baru, kita harus gandeng pihak juga kan, jadi kita sama-sama berkolaborasi lah. Akhirnya kita ketemu dengan Ibu Sana dengan timnya, dengan Sabtu. Jadi kayaknya kita memang bisa dengan IP juga kita agak picky ya, Jadi saya nggak mau langsung lo ini dan kita nggak buat kayak semacam nge-pitching untuk pihak yang lain, tapi saya langsung jalan sendiri untuk mencari. Kebetulan dibantu sama Pak Dom juga. Jadi akhirnya kita ketemu, jodoh aja. God's plan katanya gitu. Jadi boleh Pak. Kenapa tuh? Sebenarnya sekarang dengan banyak dan beraneka ragamnya genre horor di Indonesia, dengan berbagai macam tema coba disuguhkan ke penonton, ke masyarakat Indonesia juga, dan kita dari Mutiara Films dan Subtube Studio pengen menunjukkan sendiri identitas dari Indonesia dengan keberagaman sukunya. Dengan itu kita juga pengen Indonesia ini dari Aceh sampai Papua dengan film horor yang sebenarnya jangan, yang kita tidak pengen selalu terpusat ke budaya Jawa aja. Jadi timurnya juga pengen kita angkat, juga pengen kita expose, dan semoga bisa menjadi tontonan horor yang maksimal. Amin. Media ini juga penasaran, kira-kira kapan sih Swangi ini akan rilis gitu? Kira-kira aja. Kalau kami dari PH, kita sih berharap banget supaya bisa tayang di akhir 2024. Cuma memang ya kita akan coba kejar di post pro, kita akan usahakan semaksimal mungkin supaya kita bisa dapat tanggal di akhir tahun. Jadi mohon doanya ya teman-teman media semuanya supaya kita bisa mencapai cita-cita kita ini. Amin. Aku pengen tanya sih, dari awal terlibat jadi sutradara film ini, apa sih yang membuat Mas Dom ini tertarik untuk menggarap nih film ini? Jadi pertama kali saya ketemu Bondan gitu, saya juga termasuk orang awam sebagai yang nggak paham Papua itu seperti apa. Si Bondan tuh menjelaskan, Dom, Papua tuh sangat luas banget, dia sangat beragam.
dari berbagai macam latar belakang suku dan sebagainya, dan Papua itu tidak terbelakang sama sekali gitu. Sedangkan film-film tentang Papua, tentang Timur yang beredar sekarang itu kebanyakan mereka menceritakan keterbelakangannya mereka dan kebanyakan pemandangan-pemandangan indah. Sedangkan Papua sendiri kan tidak sesempit itu. Jadi Papua itu sangat luas sekali. Mereka maju, terus orang-orangnya juga maju secara teknologi dan segala macam gitu. Jadi dengan tema horor ini mungkin akan sangat membantu untuk membuka wawasan baru bagi masyarakat Indonesia bahwa Papua itu sangat beragam, sangat luas. Jadi saya sangat seru nih Bun, jadi kayak kita explore. Jadi kita bisa explore lebih dalam lagi tentang Papua. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Hari ini aku mau nanya ke Kak Bona. Aku pengen nanya, boleh gak sih diceritain nih proses pemilihan pemain-pemain yang ada di film ini? Boleh banget. Oke. Pemilihan kenapa saya pilih karakter ini? Sebelumnya memang saya ada di sini kan ada bagian di sini ada telco juga kan. Jadi kita sambil mencocok-cocokkan. Kebetulan memang punya suara yang paling mutlak di sini adalah Mas Sutradara. Jadi saya harus memilih dia. Cuman memang beberapa teman dari Papua ini kita udah nggak casting lagi, kita udah nggak bukan casting. Jadi saya langsung tuju. Jadi kebetulan memang saya bilang ke Budiat mungkin ranahnya lebih sulit untuk mendapat orang-orang teman-teman di Papua. Jadi saya langsung dari Yemen, malah saya udah kasih tahu dari pertama kali saya punya ide untuk bikin ini, saya udah kasih tahu Yemen. Jadi saya bilang, lo harus main di saya punya film, kok harus main. Iya, jadi kayak Yewen, terus Ian juga saya udah kasih tahu dari awal. Steny pun juga sama. Obi terakhir sama Celo. Jadi yang pangeran juga begitu. Jadi awal juga pangeran seperti itu. Jadi ada beberapa kan harus ada option kan. Jadi saya bilang ya, kayaknya ade ini yang cocok. Gitu, ade ini yang cocok. Tapi tetap ada ini. Akhirnya memang Tuhan tunjuk dia untuk main film ini. Jadi kira-kira Produser, apakah ada tambahan-tambahan? Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri hanya melengkapi dari pernyataan teman-teman. Mungkin saya menambahkan biar teman-teman media lebih paham bahwa Swangi itu sebenarnya bukan orang yang sudah meninggal terus menjadi objek tayangan, bukan. Jadi Swangi itu kalau di Papua, sono-sononya waktu kita kecil kita dengar itu orang yang belajar ilmu, kemudian ilmu itu dipakai untuk santet. Nah, kadang waktu pada saat dia salah belajar ilmu, itulah yang makan ke orangnya sendiri yang salah belajar. Akhirnya kebanyakan kalau bahasa kita memang setiap daerah itu punya versi Swangi itu berbeda-beda. Tapi kebanyakan Indonesia Timur itu mereka tahu Swangi itu apa. Nah, jadi kalau di tempat asal saya khususnya di Sorong Papua Barat Daya itu Swangi identik dengan orang yang mohon maaf bisa cabut kepalanya, terus kepalanya terbang, terus membunuh orang itu malam hari. Nah, itu yang selalu diidentikan dengan Swangi. Tapi orang itu dikamati, itu orang yang salah belajar ilmu seperti itu Swangi. Terus kemudian kedua saya menambahkan mungkin tadi Kak Bona lupa. Ide film ini sebenarnya masih ada satu orang lagi, kita sama-sama dengan Mas Purwa ya, Purwacaraka. Jadi kebetulan saya dengan Mas Purwacaraka juga ada kerjasama di Papua sana untuk sekolah musik. Jadi pada satu ketika kami makan bersama, terus melihat tren film horor yang lebih bagus. Ya, akhirnya muncul ide gimana kalau kita bikin film horor tapi tentang Papua, karena selama ini kita lihat ini horor yang ada ini semua seputar daerah Jawa saja. Jadi akhirnya di situ muncul ide dan kemudian di dalam perjalanan memang butuh waktu yang cukup lama juga, lebih kurang 1,5 tahun hingga di hari ini kita berada. Nah, terus kemudian kenapa kalau dari saya sendiri pribadi membuat PH baru? Karena saya melihat bahwa pertama kembali lagi dari latar belakang keluarga saya khususnya anak-anak saya, di beberapa anak-anak saya ini mereka ada hobi di bidang seni. Karena memang di Papua sana saya ada usaha di bidang seni, jadi ya kenapa tidak mencoba masuk ke kota Jakarta sambil adu nasib lah di sini, kalau bisa diterima. Jadi akhirnya itu yang menjadi langkah saya cobalah untuk membuka PH terus memilih Kakak Bona untuk kita bersama-sama jalan seperti itu. Jadi Sih kolaborasi sama Mas Sutradara Dom Darmo untuk mengembangkan karakter dan ceritanya juga. Jadi Mas Dom setiap hari ikut reading ya, ikut reading dan selalu ngasih input dan selalu ngasih kita pengertian untuk setiap karakternya gimana dan dia nanti maunya gimana gitu. Dan
pasti di set kita nggak apa lama ya bikin repot iya gitu tapi ya bersyukur banget dia ada setiap hari di ruangan ini dan kita ada spesifik karakternya nanti dia maunya gimana gitu loh dari intonasi jadi sangat detail dia ngasih informasi ke kita masing-masing. Gak sabar banget sih aku sebenarnya menonton ini. Ditunggu ya. Nah kalau dari Kelatang sendiri? Kalau aku so far so good sih. Dan dalam film ini selalu dari awal kalau misalnya emang ada kekurangan dikasih tahu langsung karena menurut aku lebih enak kayak begitu daripada jauh-jauh di lapangan baru dikasih tahu. Jadi iya, jadi dari awal memang udah dikasih tahu kalau emang ada yang kurang atau apa. Jadi kita semua sebagai aktor dan aktris bisa belajar dan lebih dalam lagi memperdalam karakternya kita sendiri gitu sih. Jadi so far so good. Thank you. Boleh. Tadi kan belum ada ya film horor yang maksudnya Belum. aku Iya. nah untuk aku ini proyeknya yang sangat beda dan terbantu dengan cast dan kru yang sangat baik dan saling menolong itu saling support. Skripnya juga unik banget menurut aku dan aku belum pernah baca skrip seperti ini jadi aku tertarik dari ceritanya dari awal sebenarnya. Berarti ceritanya terlihat menarik sekali ya. Karakternya semua tuh ya unik-unik. Unik-unik. Terima kasih. Mungkin Kakak Heru boleh. Dari aku simpel karena dari awal datang ke kantor udah melihat orang-orangnya penuh dengan energi yang baik, jadi aku juga nyaman kerjanya, terus aku merasa aku dibantu karena jujur aja waktu pertama kali datang ke kantor aku waktu pas casting belum maksimal dan pihak dari PH semua mempercaya lagi untuk datang lagi, mencoba lagi dan mendukung aku sampai akhirnya aku bisa duduk di sini. Terus terlepas dari itu, aku suka banget sama ceritanya. Gitu. Sinopsis singkatnya, jadi ceritanya itu ada sebuah keluarga dan ada satu anak namanya Benny, itu anak angkat dari keluarga itu. Dia menghamili tantenya sendiri, sehingga menghasilkan anak. Dan dia pun diusir oleh ibu angkatnya untuk pulang ke Jakarta. Alasannya kenapa? Karena dengan melahirkan anak itu nanti akan meneruskan ilmu swangi yang dikuasai oleh kakaknya si ibunya itu. Hingga suatu saat si ibu ini sakit-sakitan, si Benny-nya nih, si anak ini yang dari Jakarta ingin pulang ke Papua lagi, pulang ke kampungnya lagi dengan tujuannya untuk menjenguk ibunya yang sakit. Tapi sebenarnya punya agenda sendiri, yaitu ingin mencuri harta ibunya. Karena di Jakarta dia memiliki utang yang banyak, dia pejudi sebenarnya, judi online apa segala macam. Karena dia melanggar aturan itu, dia pulang ke Papua itu, tahulah si kakak tertua yang suami ini ingin menguasai si anaknya ini, bininya ini. Dan di situ teror dimulai dengan serangan-serangan lalat untuk menguasai warga, dirasukin untuk menyerang keluarga ini. Singkatnya sih kayak gitu. Pertanyaan yang selain berat ya tepat juga sebenarnya, karena endingnya pasti akan ke arah sana. Jadi secara prinsip setiap bisnis itu pasti ada risikonya. Nggak ada yang bilang nggak ada risiko, semua ada risiko. Namun kalau kita nggak pernah jalani, kita nggak pernah tahu seperti itu. Jadi kalau saya sebenarnya kembali lagi dengan risiko yang diambil itu sama feeling. Biasanya kalau secara pribadi saya mau melakukan apapun saya pakai feeling. Nah, jadi feeling saya harusnya sih bisa jalan, walaupun mungkin sebelum-sebelumnya ada dengan genre yang lain dan kebetulan kurang sukses karena analisa saya pun atau mungkin pikiran saya pun saya berpikir bahwa bisa jadi apa yang mereka lakukan itu setengah-setengah, karena segala sesuatu yang kita lakukan setengah-setengah
pekerjaan apapun itu pasti hasilnya itu juga setengah-setengah. Tapi kita bisa lakukan dengan totalitas, artinya hasilnya bisa total seperti itu. Saya pun yakin dengan tim yang ada, yang mana saya ada Kadong, Kagona maupun yang lain-lain, saya berpikir bahwa kita bisa bersama-sama bekerja keras untuk bisa menyelesaikan film ini. Jadi kalau dari saya seperti itu. Jadi risiko apapun harus diambil seperti itu. Makasih. Mohon maaf ya. Boleh. Bisa khusus Oh bisa. nggak ada sih karena teman-teman juga udah bantuin yang dari Papua kayak Ian, Kak Yewen, semuanya udah bantuin soal diri, saudara Kakak Bona. Itu saja sih, bisa dari mereka aja. Cuman Swagi itu sebenarnya adalah ilmu yang kalau Swagi dari kita, dari apa ya, itu kalau zaman dulu kan orang tuh tahu adat dari hidup dari alam dulu baru agama. Nah jadi ada kayak dulu orang tua pakai ilmu untuk ada yang sakit disembuhin. Nah terus tapi ada ilmu-ilmu yang bisa gunakan, akhirnya ciptalah Swagi yang orang yang ambil ilmu baik untuk melakukan hal yang jahat. Jadi adalah cerita Swagi.